Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya khususnya kepada Cak Fuad dan Pak Muzammili yang semakin bersinar pada saat Cak Nun tadi menjelaskan prinsip bahwa segala sesuatu itu ada yang berdasarkan perintah, tapi juga ada yang berdasarkan larangan. Saya ingin menarik ke hal yang lain. Biasanya kalau kita itu melakukan sesuatu itu kan, kalau orang nggak suka sama kita, misalkan, atau mungkin dia ingin juga tahu sesungguhnya, suka bertanya, dalilnya mana, kan begitu ya? Dalilnya mana? Dan biasanya kita, pemahaman kita mengenai dalil itu adalah ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran atau di dalam hadis gitu ya. Sehingga kalau kita nggak hafal ayat-ayat atau hadis-hadis dan mungkin juga tidak tahu tafsirnya atau penerapannya, itu kita jadi minder gitu kan. Waduh, padahal mungkin tuh kalau kita tanyanya itu kan bisa hanya hafalan toh. Engko nek tekon iki ayat iki. Itu ada orang yang spesialis ngapalke seperti itu tuh ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti yang tadi disampaikan Cak Nun itu, segala sesuatu itu ada dasar perintahnya, kemudian ada sesuatu yang berdasarkan larangan. Sudah semacam rumusan yang agak padat menjadi prinsip atau adagium. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah juga termasuk dalil? Jadi bukan sekedar ayat, sehingga kalau kita yakin dan benar bahwa itu dalil, kita untuk penerapan diri kita yakin, bukan dalam rangka untuk bertahan terhadap jawaban orang, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi saya merasa ingin menggali lebih dalam seperti apa sebenarnya pengertian atau cakupan mengenai dalil itu sendiri, supaya kita tidak tersempitkan hanya sebatas pengertian yang selama ini ada. Barangkali itu sedikit pertanyaan dari saya, Cak Fuad, Pak Muzammil dan Cak Nun. Matur nuwun. Ya, yang melengkapi Pak Muzammil nanti. Pertanyaannya apa iki mau ya? Jadi begini, kalau prinsip yang tadi disampaikan Cak Nun itu sebenarnya juga ada di usul fikih ya. Jadi al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma umirah. Jadi hukum dasar dari ibadah itu sebenarnya haram kecuali yang diperintahkan. Nah, gitu. Sementara al-aslu fil muamalah itu ibahah illa ma hurim. Jadi kalau soal muamalah itu prinsipnya adalah boleh, ibahah, mubah, kecuali yang dilarang, kan begitu. Nah, kalau pertanyaannya itu mengenai ibadah, ya memang kita mestinya harus tahu, ya. Tetapi tinggal kita ini pada level mana ya. Kan tidak setiap orang itu tahu yang namanya dalilnya perintah itu ya. Kalau saya ditanya kok ini bagaimana dalilnya kalau tahiyat akhir itu, ini kok macam-macam, ada yang kalau Imam Syafi'i begitu asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, tapi yang lain tuh gerakan itu sepanjang tahiyat. Gerakannya macam-macam, kan gitu ya. Gerakannya macam-macam, ada yang atas ke bawah, mungkin ada yang kiri kanan, ada yang putar, gitu ya. Nah itu baru tanya dalilnya mana itu. Nah, kalau soal perintah tadi itu ya. Tapi kalau soal larangan ada orang tanya, ini kok sampai melakukan ini, kalau itu muamalah, dalilnya mana? Maka kita balik aja loh, dalil yang mengharamkan itu mana, kan gitu. Nah, jadi yang dicari kalau muamalah itu dalil yang
mengharamkan. Kalau ibadah itu dalil yang memerintahkan. Nah, itu saya kira harus dipilah seperti itu. Jadi kalau seperti yang kita alami tadi itu, ya kita tinggal tanya kira-kira dalilnya yang mengharamkan di pengajian itu ada apa itu kesenian misalnya gitu secara umum ya, itu mana? Kan gitu. Tolong saya ditunjukkan kalau memang ada. Nah, saya kira itu harus dibedakan antara dua itu, soal dalil. Dan jelas bahwa soal dalil itu tidak setiap kita ini tahu. Ya, kita ini beribadah kan biasanya kan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Memang yang paling baik itu kalau kita tahu dasarnya, tahu dalilnya. Tapi sudahlah, enggak mungkin semua orang itu akan tahu itu, siapapun. Ya. Itu hanya orang-orang yang memang mendalami masalah itu. Jadi para spesialis lah. Ya. Oleh karena itu kita kadang bingung tentang misalnya puasa nisfu Sa'ban. Wah, itu rame di media massa, yang satu menganjurkan, yang satu mengharamkan. Ya. Nah, itu persoalan dalil memang di situ. Ya, jadi kita tinggal membaca yang menyuruh, yang menggalakkan itu dalilnya apa, kemudian yang mengharamkan itu dalilnya apa. Dari situ kita kemudian berdasarkan apa yang kita baca, kita mengambil suatu kesimpulan. Ya. Barangkali pertanyaan Mas Mimi mengenai dalil begitu itu, ya yang bisa saya jawab. Monggo Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab langsung apa yang ditanyakan oleh Syekh Helmi Mustafa, sebetulnya namanya Hilmi gitu ya, tapi populer Helmi. Padahal kalau Helmi itu kan helmku sebetulnya. Helm kasih i itu kalau bahasa Arab helmku. Kalau rumah baitun, kalau baiti rumahku. Tapi kalau Helmi berarti helmku gitu ya. Maka malam ini dia pakai peci karena supaya tidak pakai helm. Begini, saya berangkat dari sebelum menjawab masalah dalil Mas Hilmi. Karena kalau masalah dalil itu, ini jelas Mas Hilmi ini hanya memancing saya untuk mengutarakan lebih dulu apa yang sudah saya tulis dalam Fikih Muzammili. Karena satu-satunya orang yang tahu isinya Fikih Muzammili adalah Mas Hilmi. Karena sudah saya serahkan kepada beliau dan saya sudah melompati yang tadi itu tidak buat. Jadi Fikih Muzammili sudah melompati pembagian ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Itu sudah saya lompati. Nanti sampean silakan baca. Karena kategori mahdoh, ghairu mahdoh menurut saya bukan kata-kata Nabi dan bukan kata-kata Allah. Itu juga kata-kata para ulama, dan saya juga boleh berpendapat kan. Kalau mereka laki-laki, saya juga laki-laki kan begitu. Maka itu saya lompati. Maaf itu ya. Termasuk dalil itu apa itu nanti silakan baca di gitu ya. Di Fikih Muzammili kalau sudah keluar. Nah, tapi ini begini, saya masih menyambung ini pengajiannya Cak Non, gitu ya. Ini dulu Mas Hilmi, gitu ya. Jadi begini, tadi malam di Unair, Cak Non sudah membuat klasifikasi pembagian, ada pengetahuan, ada ilmu, ada hikmah, dan hikmah itu tertinggi kan begitu ya. Dengan metode pengajian versi Cak Nun Sunan Kalijogo ini Anda tidak akan hanya mendapatkan pengetahuan dan ilmu, tapi di sini bertaburan hikmah. Gitu ya. Hikmah. Saya kira. Kalau tadi Mas Hilmi masalah dalil gitu ya. Ini dalilnya apa? Ini kan verifikasi ilmiah. Dan yang didapatkan dari verifikasi ilmiah apa? Ilmu, kan begitu? Ilmu. Tapi dengan metode ini, dengan metode ngaji versi Cak Nun ini, gitu ya, ini kita akan banyak mendapatkan hikmah. Yang maaf, di tempat lain paling pol ya hanya ilmu, pengetahuan dan ilmu. Tapi coba Anda
Ayo, nanti setelah Anda melihat kuda lumping tadi, Anda akan melompat dan mendapatkan hikmah, bukan ilmu, tapi hikmah. Sudah paham kan hikmah kan? Hikmah itu luar biasa. Kalau saya tadi malam mencontohkan, coba bayangkan. Kan banyak orang sekarang ini tambah ilmunya, tapi karena tidak dapat hikmah, ini bukan tambah baik, gitu ya. Banyak orang sekarang itu kalau punya ilmu malah semakin sombong. Jadi semakin sering ngaji, terus akhirnya merasa paling pintar sendiri, terus di kampungnya gak mau makmum kepada imam yang ada di masjid, karena merasa lebih pintar daripada imamnya. Lama-lama dia sholat ke tempat lain, dan lama-lama dia kalau perlu bikin masjid sendiri, jadi muadzin sendiri, kamat sendiri, ngimami sendiri, karena sudah merasa ini orang punya ilmu tapi tidak punya hikmah. Tapi dengan metode yang diberikan Cak Nun, kita kan bisa merangkul semua orang, ya kan? Maka sampean besok tambah pinter, tambah ilmunya, tapi sampean tidak jadi orang yang kemaki kayak itu. Wong contohnya jelas, Cak Nun merangkul dalang, ya kan? Masa sama imam masjid kok gak mau, sama dalang saja mau? Nah kan begitu. Nah, semua orang dirangkul. Ini hikmah yang didapatkan, gitu ya. Dan Cak Nun itu menaburkan banyak hikmah. Saya sendiri, itu ya, banyak mendapatkan hikmah yang banyak dari Cak Nun. Seperti tadi malam itu coba, Cak Nun menyatakan, gitu ya. Ini gak bisa, gak ada ilmunya. Ini contoh ya. Kalau saya mencontohkan Rasulullah tadi malam ya. Nah, Cak Nun tadi malam salah satu catatan yang tadi malam gak saya keluarkan, memang mau saya keluarkan malam ini, gitu ya. Iya, maka saya bilang lupa, padahal gak lupa sebetulnya. Menghadapi berbagai macam apa ini, kekecewaan kita kepada kondisi Indonesia, Cak Nun langsung berputar. Itu mana itu kalau bukan hikmah? Jadi pemerintahan yang seperti ini memang karena Allah ingin menguji ketangguhanmu. Bukan, jadi akhirnya kan bukan untuk kau kutuk, bukan untuk kau caci maki, untuk kau protes. Tak, karena ini memang sengaja diciptakan oleh Allah. Allah mengangkat orang yang tidak pantas jadi presiden, yang tidak pantas jadi DPR, biar menguji kekokohanmu, ketangguhanmu dalam menjalani kehidupan, kan begitu. Ini kan hikmah yang luar biasa. Jadi kalau sampean punya istri yang cerewet, yang suka ngomel kepada sampean nggak perlu marah, karena ini utusan Allah untuk menguji kamu, tangguh nggak sebagai laki-laki, kan begitu jadinya. Ini hikmah, ya apa enggak? Kalau Anda punya suami, kok suaminya macam-macam gitu ya, sudah jarang pulang, nggak pernah ngasih belanja, gitu ya, masih ya kayak Mas Hilmi, masih punya ingin kawin lagi. Nah itu ya, nah ini Mas Hilmi ini kemarin pernah brewok semua, apa? Jadi brewoknya dipanjangkan, jenggotnya dipanjangkan. Tak tanya Mas Hilmi, kenapa kok dipanjangkan semua? Katanya dia untuk membuktikan kalau saya laki-laki. Wah, katanya. Tapi belum katanya, karena istrinya baru satu. Nah, jadi kalau perempuan juga begitu. Jadi kalau sampean punya suami, ya maaf ya, punya suami yang menurut sampean tidak ideal macam-macam, yang wah menyebalkan lah. Justru itu kalau versi Cak Nun itu bukan untuk sampean ratapi atau untuk sampean tengkari, untuk sampean pisoni suami sampean, karena ini utusan Tuhan kepada sampean untuk menguji ketangguhan sampean sebagai seorang wanita. Apakah Anda wanita yang tangguh apa enggak? Kan begitu. Jadi semua kan enggak ada masalah kalau seperti itu. Punya tetangga yang tidak baik, ini untuk menguji ketangguhan. Nah itu ya. Jadi ketemu siapapun, ini ujian untuk menguji ketangguhan dan kehebatan. Jadi sampean akan semakin hebat. Maka bangsa Indonesia menurut beliau 10 tahun lagi akan lebih hebat, karena sekarang diberi oleh Allah pemimpin ya yang seperti itu. Kalau bahasanya Bung Karno bukan bahasa saya, Sontoloyo. Nah itu Bung Karno loh. Jadi ini untuk tidak disalahkan saya, bawa-bawa Bung Karno. Nah itu kan hikmah. Salah satu hikmah yang diberikan oleh beliau.
Gitu. Masalah dalil Mas Ilmi itu di Fikih Muzammili ya begini, dalil itu. Dalil itu kan bahasa Arab, ya. Dalil itu petunjuk. Apa? Petunjuk. Jadi kalau sampean di situ di perempatan ada apa itu? Kalau ke kanan kemana? Jombang, kota. Kalau ke kiri Madura. Nah ya gitu ya. Kalau lurus Malang. Kalau ke sana nah itu. Apa? Oh ya, namanya itu ya. Itu dalil, ya. Dalil itu namanya petunjuk. Gitu ya. Itu dalil. Nah, sekarang apa ya? Itu secara bahasa loh. Dalil secara bahasa itu petunjuk, ya. Berarti apapun yang bisa menunjukkan sampean, gitu loh, ya. Apapun yang bisa menunjukkan sampean untuk sampai kepada tujuan, itu apa namanya? Dalil, ya kan? Nah sekarang tujuan sampean hidup itu apa? Hah? Tujuan sampean hidup apa? Kan Canun sudah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kan begitu. Maka dalam Fikih Muzammili saya perluas dalil itu. Selama ini dalil hukum misalnya itu yang dipakai hanya ayat-ayat ahkam. Kalaupun hadis itu hadis-hadis ahkam. Jadi tidak Al-Quran semuanya. Jadi Al-Quran saja tidak semuanya, hadis pun tidak semuanya yang dipakai. Jadi cari ayat-ayat ahkam itu hanya berapa Cak Buat dalam Al-Quran? Ya hanya sekitar 15% dari sekian ribu ayat Al-Quran. Nah itu menurut saya penyempitan pada dalil. Maka kalau saya semua Al-Quran itu adalah dalil. Semua sabda Rasulullah adalah dalil. Kemudian firman Allah itu bukan hanya yang terucap, yang tertulis dalam mushaf Al-Quran, tapi alam semesta ini juga ada dalil. Maka dalam Fikih Muzammili ketetapan hukum tidak harus top down, gitu ya. Artinya ini dalilnya apa, ayatnya apa, tapi juga bisa bottom up. Kenapa? Karena kita bisa menggali dari kehidupan kita, termasuk dari Pak Dalang, dari apa itu bisa. Metodologinya bagaimana nanti lihat bukunya, gitu ya. Tapi itu bisa, gitu ya. Kenapa? Karena dalil itu yang penting bisa menunjukkan kepada tujuan kita, gitu. Terus masalah ibadah. Nah tadi beliau sudah menyampaikan, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ada di dunia ini mestinya yang dari kita yang tidak untuk ibadah. Maka kalau menurut saya ibadah itu hanya dibagi dua, gitu ya. Ibadah yang berdasarkan dalil yang khusus, terus ibadah yang berdasarkan dalil yang umum. Jadi kalau Allah sebetulnya dalilnya sudah jelas. Ibadah dalilnya apa? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini bahasanya bisa dipahami rek yo. Aku tidak menciptakan kecuali, itu loh. Beda dengan bahasa aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, manusia masih ada kemungkinan lain untuk tidak beribadah, gitu loh. Sedangkan aku tidak menciptakan kecuali untuk beribadah, maka kita kan tidak punya kemungkinan lain kecuali untuk beribadah. Hidup ini ada kemungkinan yang lain? Tidak ada. Nah, terus beribadah ikut coroni piye? Kan begitu. Kalau memang semua hidup ini harus beribadah, piye coroni? Kan itu yang dipersoalkan orang. Nah coroni piye? Ya untuk yang sudah ditunjukkan caranya, ikuti itu cara itu. Kan jelas. Kalau Allah sudah menunjukkan caranya, waktunya, terus bilangannya,
ya ikuti. Seperti sholat duhur, waktunya sudah jelaskan dari sini ke sini, jumlahnya sekian, terus caranya begitu, ya ikuti. Kemudian ini kalau dilanggar itu bid'ah, Mas Ilmi. Nah, saya mendefinisikan bid'ah di situ. Mungkin ini definisi fikih Muzammili. Bid'ah itu mengerjakan ibadah yang sudah jelas petunjuknya tidak sesuai dengan petunjuk, itu bid'ah. Gitu loh. Kemudian untuk ibadah yang belum ditunjukkan caranya bagaimana? Ayo bagaimana? Wong semua harus ibadah. Bagaimana? Ya manusia bisa melakukan sendiri, gak perlu. Wong sudah jelas gak ada petunjuknya. Yang penting prinsip ibadahnya kita ikuti. Prinsipnya ibadah itu hanya dua. Satu, yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya, tidak menyembah yang lain. Yang kedua, apa? Caranya tidak melanggar ajaran Islam, ya itu saja. Mungkin begitu itu, ya. Kalau tanya dalil tadi, jadi Mas Ilmi, untuk ibadah yang khusus jelas ada dalilnya. Yang tidak ditunjuk kepada khusus gak butuh dalil, gitu ya. Loh dalilnya piye rek? Ya dalilnya suruh ibadah ya tak ibadah. Caranya piye? Ya kita lakukan, yang penting prinsipnya sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Nah gitu loh. Jadi termasuk Mas Hilmi bernyanyi bisa ibadah. Gitu loh. Kok ibadah piye? Loh ini kan aku mendekatkan diri kepada Allah dengan bernyanyi. Bisa. Dalilnya piye? Loh ini gak ada dalilnya. Dalilnya pakai dalil semua hidup ini untuk ibadah. Ini tak jadikan jalanku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mas Helmi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verifikasi ilmu untuk mendapatkan hikmah. Sampai hari ini saya belum bisa mendefinisikan ma'iyah itu apa. Ma'iyah memang sukar untuk didefinisikan. Kira-kira konsep ilmu modern apa yang bisa digunakan untuk menakar ma'iyah? Itu serupa dan sejenis apa? Apakah ma'iyah itu benda, barang, lembaga, organisasi, paguyuban, komunitas, fanbase, majelis taklim, atau apa? Dan ma'iyah bukan itu semua. Ma'iyah memang multi arti, multifungsi, multi interpretasi, serta multi yang lain. Ma'iyah mengajarkan kita apa saja, segala segi dan lini kehidupan dibahas di sana. Di Ma'iyah kita dapat memperoleh banyak hal. Mau cari ilmu ada, cari solusi banyak, cari hiburan gratis tidak bayar, pengen cari teman silahkan, cari pacar, gebetan, bahkan golek bojo monggo mblo. Setiap orang yang datang ma'iyahan mempunyai motif dan tujuan yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak masalah. Ada orang yang mengaku tak bertuhan, tak percaya adanya Gusti Allah, lalu datang ke ma'iyahan dan esoknya langsung bertaubat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Ada sepasang suami istri yang lama tak punya bayi, dan setelah ikut ma'iyahan beberapa kali, alhamdulillah, sebulan kemudian, sang istri diketahui positif hamil. Ada juga mahasiswa yang frustasi karena
tidak selesai-selesai menyusun skripsi. Lantas ada seorang teman mengajaknya maiyahan. Tak disangka-sangka keajaiban pun datang. Skripsinya diterima, 3 bulan ke depan akan wisuda. Bahkan ada orang yang sejak dulu gemar menghujat simbah, memfitnah, mencaci maki, merendahkan, mengkafir-kafirkan, namun ketika bertatap muka langsung air matanya tumpah. Ia peluk erat-erat tubuh Mbah Nun sembari haturkan sejuta kata maaf. Marah jadi sayang, benci jadi cinta, dan begitulah Maiyah. Ibarat samudra, rela menampung apa saja. Dan beruntungnya saya atau Anda yang diizinkan Tuhan bersentuhan dengan Maiyah. Maiyah telah menempa, mengasah dan melatih keseluruhan hidup saya dengan luar biasa. Dahulu sebelum mengenal Maiyah, saya penganut golongan tertentu. Boleh dibilang fanatik, pola pikir dan sikap saya saklek, kaku dan cenderung batu. Suka menyalahkan jika ada yang tak sepaham. Hobi membid'ahkan ketika ada ritual atau kegiatan yang sekiranya menyimpang. Mudah sekali memvonis ini benar dan itu salah. Bahkan parahnya, saya berani katakan kepada pemeluk agama lain bahwa mereka bakal masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, Maiyah dapat mengubah mindset dalam diri saya, menjembarkan pikiran, melapangkan dada, melembutkan kata-kata, dan meluaskan cakrawala. Organisme Maiyah saya bawa kemana-mana, saya tularkan kepada siapa saja, dan saya implementasikan dalam kehidupan nyata. Ikut Maiyah coba saya tanam di dalam rumah, keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, komunitas, paguyuban, dan lain-lain. Kuncinya adalah terus berbuat kebaikan dan memberi kemaslahatan. Untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Semenjak belajar di Maiyah, jangkauan dan pemahaman saya semakin luas. Saya tidak lagi sempit dalam memandang sesuatu, tidak lagi mudah menjudge ini benar dan itu salah, tidak lagi keras dalam menyikapi perbedaan, dan welcome dengan siapa saja, agamanya apa, sukunya apa, alirannya apa, mazhab dan golongannya apa, tidak ada masalah. Hal ini yang semakin hari semakin mengasah diri saya untuk lebih bersikap dewasa, arif dan bijaksana. Beberapa waktu lalu, saya dan istri sepakat untuk mengontrak rumah sendiri. Tidak lagi menumpang di tempat mertua, biar bisa lebih bebas dan leluasa. Kami berdua memilih untuk bertempat tinggal di kompleks perumahan, dan namanya perumahan, penghuninya pun beragam. Ada yang asli orang Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Betawi, Bali, dan lain sebagainya. Di sana pula berbagai profesi ada, mulai dari guru, TNI, polisi, pedagang, pegawai kantoran, sampai dokter hewan. Perumahan bisa dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia, sebab di sana ada bermacam suku, agama, profesi, dan adat kebiasaan. Meski berbeda dan beragam, namun tetap bisa hidup rukun berdampingan. Itulah ruh Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga baru, kami pun berusaha untuk membuka diri dan membaur dengan warga setempat. Mengikuti kumpulan RT, tahlil rutinan, kerja bakti,
ronda malam, mengambil uang jimbitan, majelis taklim, bagi ibu-ibu, dan kegiatan lainnya. Kami datang dengan niat baik dan semoga diterima dengan baik pula. Cara lain yang coba kami tempuh untuk bersosialisasi dengan warga atau masyarakat adalah kami merangkul anak-anak sekitar, yaitu TK sampai SD, untuk diajak belajar bersama. Belajar di tempat kontrakan kami seminggu 3 kali. Jam belajar dimulai ba'da maghrib sampai lepas isya. Saya dan istri bergantian mengajari mereka ngaji, hafalan doa, baca tulis, berhitung, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi ada yang sedikit mengganjal. Dari jumlah anak yang ikut belajar di rumah kami, justru kebanyakan dari mereka adalah non-muslim. Ada yang Katolik, ada juga yang Kristen Protestan. Bayangkan kalau hari ini saya belum mengenal Ma'iyah, belum disawuri ilmu dan cinta oleh simbah, sudah barang tentu saya tidak akan menerima mereka. Tidak mungkin mengizinkan mereka untuk menginjakkan kaki di rumah kami, apalagi disuruh ngajari itu ini. Jelas ora sudi kalau kata orang Jawa, rumah kami seakan haram bagi mereka. Tapi untungnya virus Ma'iyah sudah kami kantongi, dan itu membuat kami tidak alergi lagi melihat sebuah perbedaan. Perbedaan bukan untuk dijauhi, dimusuhi, apalagi dimusnahkan. Justru perbedaan menjadikan indah, berwarna-warni. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerima mereka meski berbeda agama. Perbedaan bukan hambatan, bukanlah suatu penghalang untuk berkasih sayang. Mereka, anak-anak yang mau datang ke rumah untuk belajar, bermain atau sekedar dolan, kami akan terima dengan hati lapang. Misal ada makanan yang kami suguhkan, tapi kalau kepepetnya ndak ada ya kami beri saja makanan rohani, yaitu dongeng atau cerita untuk mereka. Dengan senang hati kami akan terus berupaya mengajari, melatih, menerangkan, menyirami mereka dengan benih-benih kebaikan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mbah Nun, terima kasih Ma'iyah. Sampai hari ini dan sampai selesainya tulisan ini, saya belum juga berhasil mendefinisikan Ma'iyah itu apa. Kalau diibaratkan, mungkin Ma'iyah layaknya samudra. Samudra luas tak terbatas yang menyimpan mutiara dan menampung sampah apa saja. Mari berenang di luasnya samudra yang bernama Ma'iyah, sembari menjaring mutiara hikmah.